hanya Tuhan Yesus sendiri yang akan bertakhta dalam hati dan pikiran kami. Kami menikmati firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan membawa kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan berpegang pada perjanjian-Mu sehingga kami menjadi umat kesayangan-Mu dan menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang hebat dalam setiap pelayanan kami masing-masing. Kira Tuhan Yesus memberkati juga internet, baik yang memakai laptop maupun handphone. Tuhan sendiri akan melancarkan semuanya sehingga kami boleh membaca dan merenungkan dan bersharing bersama-sama dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. 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 Baik ibu-ibu, mungkin dibantu sama Bu Joli untuk kita membaca dari Keluaran 17 ayat 17 sampai 20 ya. Jadi kita ambilnya, kita berapa orang Bu Joli? 18 orang. Yang nyimak itu Kita ambil Bu, ada yang nyimak ya, Bu Dede sama siapa tadi? Dona. Bu Dede sama Bu Dona. Ya, jadi kita bacanya 3 ayat ya Bu Joli. Nanti Bu Joli bantu. Ini saya ikuti layar aja, mulai dari Bu Yohana, Bu Kamagi, Bu Nade, Bu Dewi nyimak Bu. Dewi ikut. Ikut baca. Dewi terus. Bu Dewi, Bu Ellen, Karina, Bu Sugina, Bu Sandra, Kak Doraya, Kak Mary, Bu Joli, Bu Sofi, Bu Ruth, Bu Esther, Bu Ling baru saya. Bu siapa lagi ya? Bu Neneng. Ya. Baca. Bu Neneng baru saya. Ya. Oke, saya ulang ya urutan membacanya. Pertama Bu Yohana, lalu Ibu Marina Kamagi, lalu Bu Naceh, lalu Dewi, Bu Ellen, baru Bu Marina Ginting, lalu Bu Sugina, Bu Sandra, Dorea, Mary, lalu Jolie, Sophie, Ruth, Bu Esther, lalu Lingling, Bu Neneng, dan terakhir Bu Mima. Nanti yang lain menyusul sebelum Bu Mima gitu ya. Itu urutan bacanya per orang 3 ayat. Oke, itu Bu Mima. Mulai ya. Ya Bu, silahkan Bu Yo. Keluaran 17 ayat 1 sampai 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Pasal 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Amin. Ayat 4. Lalu berserulah ya ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah ya pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat 7, dinamailah Musa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan,
dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah dan berperang melawan orang Israel di Rapidim. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah, berperanglah melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Amin. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Amin. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Amin. Ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Pasal 18, Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 2, lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Amin. Ya, Bu. Segina. Ayat 3, dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ayat 4, dan seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan menyun. Ayat 5, ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesulitan yang mereka alami di jalan dan bagaimana menyelamatkan mereka. Amin. Ayat 9, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan Mesir, orang Mesir. Ayat 10, lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Ayat 11, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Amin.
Amin. Ayat 11. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kulakukan? Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di hadapanmu dari pagi sampai petang? Amin. 15. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. 16. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Amin. Ayat 18, engkau akan menjadi sangat lelah, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Ayat 19, jadi sekarang dengarkanlah perkataan-perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Ataupun engkau wakililah bangsa itu di hadapan kau, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Ayat 20, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Amin. 21, di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri, dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. 23, jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Ayat 24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. 25, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat 26, mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Ayat 27, kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ayat 1, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ayat 2, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Amin. Ayat 3. Lalu masuklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel. 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu ke 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. 6. Kamu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. 7.
Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Bu Grace, silakan. Maaf, saya belum hari ini. Oh ya, baiklah Bu. Kalau begitu, saya nyambung ya. Ayat 8 ya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadaku. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Amin. Menjelang ya. Silakan Bu Yo. 11 ya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling, sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka. Amin. Ayat 14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersihlah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat, dan awan pada di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Seluruh bangsa yang ada. Amin. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. 19. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Amin. Di unmute. Di unmute Dewi. Bu Dewi. Kelihatan nih di unmute apa? Tunggu ya. Oke. Ayat 20. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Amin. Ayat 23, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian,
pasanglah batas sekeliling gunung ini dan nyatakanlah itu kudus. 24. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah. Kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Ayat 25, lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Pasal 20, mulai dari ayat 1 ya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Amin. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Ingatlah 6 hari kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan segala suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Amin. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ayat 13, jangan membunuh. Amin. Ayat 14, jangan berzina. Ayat 15, jangan mencuri. Ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ayat 18, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. 19, mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Amin. Ayat 20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat 21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Peraturan tentang kebangkitan, ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Amin. 23, janganlah kamu membuat di sampingku alah perak, juga alah emas, janganlah kamu buat bagimu. 24,
Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. 25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. 26. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Amin. Amin.
Baik Ibu-Ibu, terima kasih sudah kita baca dengan seksama. Silakan Ibu-Ibu yang sudah mendapatkan rema, sudah mendapatkan mungkin banyak rema yang dapat. Saya juga ketika membaca kayak sangat menakutkan ya ketika Tuhan datang untuk memberikan 10 hukum Allah itu, banyak ketetapan-ketetapan yang ada di sana dan saya kayak rasa ngeri juga ya. Begitu. Silakan Ibu-Ibu yang mau Ya, bagi Bu rema. Mima, aku dapat di Keluaran 19 ayat 21 sampai 26, 24. Iya. Iya. Jadi ingat waktu waktu pengurapan. Waktu pengurapan itu kan ada dikasih batas gitu ya, bahwa itu batas suci. Jadi ternyata itu tidak mengada-ada ya, tidak asal gitu. Ternyata ada di firman Tuhan di Keluaran 19 ini bahwa kehadiran Tuhan itu tidak sembarangan orang. Memang sih satu hal bahwa wajah Tuhan itu kita nggak bisa, karena wajah Tuhan itu kan penuh kemuliaan sampai kalau sampai melihat itu bisa. Ada pernah aku di mana ya, pernah dengar atau baca gitu. Jadi kalau melihat wajah Tuhan itu bersinar terus bisa, pokoknya nggak tahan lah kalau manusia biasa seperti kita itu melihat. Jadi ya itu kasih batas itu ternyata memang ada gitu waktu pada zamannya Musa itu, memang sekeliling kehadiran Tuhan itu dikasih batas supaya kita tidak sembarangan gitu ya. Jadi ini pada saat pengurapan tuh, jadi saya ingat ini tadi, oh iya pantesan ya ada dikasih batas-batas supaya kita tidak sembarangan menginjak, karena Tuhan ada hadir di situ. Iya. Itu aja Bu Nima. Iya betul Bu Dewi. Jadi dari Tuhan kan datanya kan seperti api, kan di situ dikatakan di sana juga seperti asap ya. Jadi kalau bangsa Israel bilang hanya Musa yang harus pergi, kalau kami yang pergi kami akan mati kan, kami melihat pasti. Dan memang benar Tuhan itu kan bercahaya ya. Ya, jadi ada juga kan seperti kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan ya yang di penjara di mana gitu, kalau mereka itu didatangi Tuhan itu mereka nggak sanggup melihat wajah kemuliaan Tuhan itu dan mereka tersungkur gitu. Ya, jadi wajah Tuhan itu memang nggak sanggup lah kita melihat karena kekudusannya itu. Ya, contoh saja kayak matahari ya, kalau kita mandang siang-siang kan otomatis mata kita mungkin tidak bisa melihat ya, itulah cahaya Tuhan ya, seperti itu mungkin. Iya, betul. Terima kasih Bu. Luar biasa. Laki Bu yang lain. Kalau Mima nambahin dari Dewi, memang gini, memang kita tidak bisa melihat wajah Tuhan, tapi waktu pengurapan 12 jam mencari wajah Tuhan, yang bisa kita lihat kayak aku dapatnya waktu Tuhan masuk ke dalam ruangan pengurapan itu memakai jubah warna emas, hanya melihat itu, karena kita nunduk semua pasti dalam hadiratnya Tuhan ya, memang nggak bisa melihat. Yang kita bisa cuma lihat dikasih Tuhan ya itu aja, karena kita ngintip gitu loh, wah jubahnya itu warnanya emas kuning gitu kan. Ya Tuhan datang sebagai raja, artinya Tuhan datang di tahtanya kan gitu loh, karena pujian penyembahan itu aja. Kalau rema hari ini aku dapatnya di Keluaran 18 ya, dari ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan orang yang benci kepada pengejaran suap. Ya kan, berarti sih zaman dulu sebenarnya suap itu udah dilarang ya. Cuma belum ada KPK zaman dulu ya. Jadi Tuhan ingetin itu ya. Terus kita nyambung di 25, dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50.000 orang, dan pemimpin 10 orang. 50 dan pemimpin 10 orang. Mereka itu mengadili antara bangsa-bangsa, ya kan? Jadi aku diingetin Tuhan itu begini,
menjadi orang yang bisa dipercaya itu tidak mudah. Itu pun Tuhan minta kita, Tuhan milih untuk Musa mencari ya. Yang pertama harus punya rasa apa? Takut akan Tuhan, takut akan Allah. Gitu loh. Jadi bahwa baca ini kita semakin diingatkan Tuhan gini. Kalau kita mau jadi orang yang dipercaya, yang memang benar-benar bisa dipercaya, artinya kita nggak boleh mamon. Pengadilan suap itu kan bicara keuangan. Suap itu bicara tentang mamon. Jadi memang benar-benar ya kriteria kekudusan itu nggak cuman orang yang takut Tuhan, cakap, tapi tidak boleh kita memikirkan duniawi, artinya keuangan atau mamon. Siapa bilang nggak butuh duit? Duit memang butuh. Tapi jangan dijadikan menjadi satu dasar dalam segi pelayanan. Maksudnya seperti itu yang aku tangkap di sini ya. Jadi Tuhan aja dari zaman dulu paling benci dengan orang yang gampang disuap. Jadi kata suap itu bisa jadi kalau kita sekarang dalam segi peran, mungkin ya untuk kita yang melayani ini jangan sampai gara-gara mamon, jadi kita suka kompromi. Ya, misalnya udah tahu salah, misalnya, tapi kita karena ya ada amplop-amplop tersendiri lah mungkinnya zaman sekarang atau gimana ya, pemberian-pemberian. Nah, makanya hidup dalam kekudusan itu bicara juga hati, motivasi. Di sini dikasih ingat Tuhan. Makasih sih hari ini aku baca ini. Tuhan bilang makanya nanti dipilih untuk memilih orang-orang yang cakep, ya kan? Dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa. Jadi kalau kita dalam keseharian kita sudah takut Tuhan, kita tidak mamon, kita cakap, dalam pekerjaan pun kita akan diangkat Tuhan. Dalam bisnis pun kita akan diangkat Tuhan gitu loh. Diberi kepercayaan sama Tuhan untuk memimpin. Mungkin di perusahaan kita memimpin, di bawahan kita, mungkin di dalam dunia marketplace, dalam usaha, kita disuruh memimpin anak buah. Mungkin juga dalam pelayanan kita memimpin. Kita punya tim, gitu ya. Dari jadul masyarakat tidak pernah berubah. Ini yang aku dapat Baik, malam Bu ini. Yo, Terima kasih. terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Silakan ibu-ibu yang lain mungkin. Salam Ibu Mima. Sofi. Aku mau ini bentar ya. Apa ya? Saya kalau di ayat di pasal 17 sampai 20 belum dapat temanya. Cuma saya dari Keluaran pasal 1 sampai pokoknya cerita tentang Musa ini ya, saya seperti disadarkan menjadi orang yang Tuhan itu kenapa bisa mengutus seorang Musa yang dia tidak istilahnya secara manusia gitu, dia kurang layak untuk melayani gitu, karena mungkin dengan keterbatasan dia, dengan tapi Tuhan pakai dia untuk dia oleh Tuhan dan itu membuat saya berpikir yang dulunya saya minder, takut gitu ya. Ternyata Tuhan itu begitu luar biasanya, itu Tuhan nggak memandang orang itu seperti apa, tapi kalau kadang kita melihat dari segi manusia, kalau untuk melayani atau biasanya kan secara logikanya, secara kedagingan dia pasti cari yang hebat, yang bisa pintar dalam doa apa segala macam, tapi Tuhan nggak seperti itu gitu. Orang yang seperti Musa aja Tuhan pakai gitu. Itu yang saya suka, kayak oh iya ya, saya harus belajar dari Musa gitu, dan Tuhan menyadarkan saya tentang hal itu gitu, yang nggak kapan itu saya ada kesaksian sedikit gitu. Saya dimintain tolong gitu. Seorang teman yang saya nggak tahu itu siapa dan nggak kenal siapa dia gitu. Dan saya berpikir, saya kalau untuk menolong secara materi saya nggak bisa gitu, tapi nggak tahu kenapa saya mau gitu. Dan saya diminta tolong tuh untuk pertama sih saya niatnya cuma mau nengok, cuma kan minta tolong untuk support dan untuk menemani dia operasi gitu. Jadi dia lagi operasi
operasi apa itu, pembengkakan apa ya namanya kemarin itu. Nah, dan saya belum tahu orangnya, nggak tahu mukanya gitu kan. Habis itu saya datang ke rumah sakit, saya ngelihat ada ibu-ibu nangis histeris, kayak udah putus asa, anaknya juga kayak udah bingung mau gimana gitu. Dan suatu ketika saya lagi duduk di situ gitu, saya nyari orang itu dan saya minta foto orang yang mau saya kunjungin itu kan Ibu. Nah ternyata nangis histeris itu ternyata orang yang mau saya sambangin gitu, yang mau saya ini kan. Habis itu udah saya bilang, ibu ini ya, saya gitu kan. Ya dia masih nangis apa segala macam. Berapa menit saya tenangin, saya bilang, udah ibu nggak mungkin gagal. Pokoknya hari ini ibu pasti operasi. Padahal dia udah berapa kali digagalin, dari hari Selasa ke Kamis, habis itu Jumat malam. Terus saya nggak tahu kenapa harus bilang, ini apa, ibu pasti hari ini operasi gitu, besok pagi pulang gituin kan. Nggak tahu kenapa itu kata-kata itu muncul gitu, nggak ada pemikiran, cuma mulut saya gitu kan. Iya Mbak, tapi nanti kalau sampai jam 12 apa jam ini nggak anin gitu. Padahal kalau dipikir secara ini, saya juga banyak kerepotan gitu. Apa, udah nggak usah pikirin hal seperti itu. Nanti saya temenin mau jam 12 mau jam 1 nggak masalah. Yang penting ibu nanti saya yakin nggak bakal gagal operasinya, saya gitu kan. Nah, selang berapa menit kemudian, itu tuh ada seorang perawat ngasih baju operasi. Langsung dia sumringah, gembira, dia semangatnya luar biasa gitu. Dan itu saya kayak berpikir, ya ampun, dia sakit aja seperti itu. Kadang malu gitu. Orang sehat aja kadang suka masih ngeluh apa segala macam gitu kan. Udah. Habis itu udah selesai operasi, udah selesai. Dan saya dapat pasal dari itu. Oh iya, saya aja yang minder, nggak bisa ngomong apapun segala macam. Kehadiran saya di situ ternyata bisa membawa orang yang awalnya itu sedih, udah putus asa, nggak mau jadi dioperasi, tapi puji Tuhan dia udah langsung berani operasi apa segala macam itu. Terus yang kedua tentang Raja Fir'aun gitu. Kenapa sih Raja Fir'aun itu Tuhan mengeraskan hati Fir'aun itu kenapa gitu, sampai berapa kali Tuhan tunjukkan mukjizat-mukjizatnya, tapi tetap Fir'aun itu tetap ibaratnya keras kepala, keras hatinya gitu. Dari situ saya kayak di kehidupan yang lalu-lalu gitu, kayak saya disadarkan manusia dikeraskan itu untuk melihat mukjizatnya Tuhan, kuasanya Tuhan yang luar biasa gitu. Dari saya flashback ke belakang gitu, waktu saya menjadi manusia yang keras sekali dan keras, saya sampai ya ibaratnya jadi orang, kalau dulu saya dibilang itu mungkin kayak anak durhaka kayak gitu kan. Tapi dengan baca dari Keluaran Musa ini memberi saya suatu pembelajaran, oh ini cara untuk mengajar manusia di dunia ini betapa kuasa mukjizatnya Tuhan yang luar biasa dan bekerja untuk hidup saya sampai saat ini tuh benar-benar ajaib, tanpa tenaga yang masih pakai keras, otot segala macam, kerja harus ini biar dapat. Ternyata kita dengan semeleh apa segala macam, dengan merendahkan hati, menghaluskan hati, puji Tuhan kerjanya luar biasa, yang saya kadang kayak heran gitu loh, kok semua masalah saya apa kok bisa selesai ya tanpa saya yang dulunya saya sampai apa macam gitu. Ya intinya di sini saya mau mengucapkan syukur dan luar biasanya Tuhan dengan kerasnya Fir'aun itu menjadikan bangsa Israel dan Mesir itu menjadi tahu betapa kuasanya mukjizat Tuhan yang luar biasa itu. Itu aja Bu Mimah. Terima kasih. Bu Sofi. Ya, betul. Tuhan tidak terima kasih Bu Sofi. Tuhan tidak melihat mungkin karena dari tingkat pendidikannya atau jabatannya untuk memilih orang untuk menjadi pemimpin ya, tetapi melihat hati, kesiapan hati, Tuhan akan memakainya. Dan malam ini saya luar biasa Bu Sofi untuk kesaksiannya, untuk pemahamannya tentang firman. Terima kasih Bu Sofi. Maju terus, semangat ya. Silakan ibu-ibu yang lain. Bu Joli. Shalom. Halo. Shalom. Saya mau berbagi di Keluaran 19 ayat yang ke-5.
Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya bumi. Setiap kali saya membaca kata harta kesayanganku sendiri, hati saya tuh bergetar banget gitu. Betapa Tuhan tuh mengasihi kita banget gitu ya. Kan kalau dipikir-pikir siapa sih kita gitu, siapa sih saya Tuhan, kok Tuhan sayang banget gitu ya, kok sampai kita tuh jadikan harta kesayangannya Tuhan gitu ya. Itu setiap kayak baca harta kesayanganku sendiri ini, kunya ini kan kunya besar ya, berarti Tuhan, berarti kita tuh menjadi harta kesayangannya Tuhan. Hati saya tuh bergetar banget gitu kan, luar biasanya Tuhan gitu kan. Nah tentunya kita juga harus merespon gitu kan kasih Tuhan ini dengan cara di sini kan dibilang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berarti ada yang harus kita lakukan juga gitu untuk meresponi supaya kita menjadi harta kesayangannya Tuhan itu, tentu kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berpegang pada perjanjian-Ku. Namanya perjanjian itu kan berarti ada dua pihak yang sepakat gitu kan. Tuhan berjanji gitu kan. Banyak janji Tuhan di dalam Alkitab gitu. Nah, tentunya itu harus kita pegang gitu kan. Harus kita, tapi ada juga kan peraturannya Tuhan yang harus kita taati, misalnya ampunilah musuhmu gitu, kasihilah musuhmu. Nah itu harus kita lakukan gitu supaya apa yang Tuhan janjikan buat kita itu untuk bisa terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita harus mentaati juga apa yang Tuhan mau gitu. Karena namanya perjanjian itu ada dua orang nih harus sepakat gitu, antara kita sama Tuhan tuh harus sepakat. Tuhan memberikan janji gitu. Tapi ada juga perintah Tuhan yang harus kita taati gitu kan. Misalnya kayak mengampuni, misalnya hidup kudus gitu ya, taat, banyaklah gitu ya. Karena ada hukum-hukum Tuhan, peraturan Tuhan tuh ada semua di sini gitu kan. Kalau saya dalam perjalanan saya sebagai anak Tuhan sebenarnya banyak banget pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang saya alami ya gitu. Mungkin suatu saat saya akan bersaksi gitu kan. Di mana ketika saya itu bisa Tuhan Yesus itu suatu terus juga ada kerinduan buat saya untuk keluarga besar saya itu mengenal Tuhan gitu kan. Di situ saya bayar harga, saya berdoa, saya puasa gitu kan. Nah, di situ saya melihat janji keluarga besar saya Tuhan gitu yang sebelumnya juga apalagi kalau di rumah mama saya itu sembahyang gitu, tapi sekarang mama saya udah terima Tuhan Yesus, udah lama sih gitu kan. Itu suatu anugerah deh kalau kita bisa mengenal Tuhan. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Yuli untuk, ya benar Bu, kita juga harus seperti itu. Jadi kita juga adalah umat kesayangan, yang penting dari kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Ampuni itu penting Bu, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Kalau kita belum hidup kudus, tidak mampu mengampuni, banyak hal yang akan kita alami. Terima kasih ya Bu Yuli. Silakan. Kak Mary, Bu Marina, Bu Grace, Hadir Kak Neneng, silakan. Nancy, aku boleh dikit ini. Banyak. Tadi aku dapat rema di Keluaran 17 sebenarnya tentang tentang mata air Masa dan Meriba. Yang di ayat 17, Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan di dalamnya akan keluar sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuatmu depan mata. Jadi di sini karena kan kebetulan kemarin ketika ke Israel itu kami dapat anugerah untuk mendatangi tempat ini, Masa dan Meriba ini gitu kan. Bagaimana mata air itu ada karena sebelumnya bangsa Israel ini kehausan, lalu
Tuhan memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu ya, ke batu di atas gunung batu Horeb ini. Dan setelah dipukul itu keluarlah sehingga itu ada itu ketika kesana itu mata itu masih ada, masih mengalir gitu. Jadi tadi kan kalau orang sana bilang itu bisa langsung minum, memang nggak apa-apa langsung minum kayak gitu. Dan di batunya emang ada di samping banget kayak gitu. Ada di satu tempat itu. Iya. Keren ya, satu Yesus sangat baik ya. Terima kasih Kak Mary sudah menguatkan kami sangat ya. Terima kasih. Silahkan ibu-ibu yang lain. Marina, silahkan Bu. Marina. Iya, ya boleh silakan. Halo. Ya Bu, kami dengar. Ya, sebentar ya. Oke. Dengar Bu? Dengar Bu, jelas. Ya. Ya. Jadi kalau saya review di Keluaran 20 ya. Jadi Keluaran 20 mengenai orang Israel yang takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ada sebuah yang mereka kata pada Musa, berada kami, kami mendengarkan, tetapi Allah berkami matilah. 20 itu ada katakan di 21 iri jauh-jauh gitu ya. Sebentar. Nah, saya jadi ingat terkait dengan rasa takut ya. Saya menggarisbawahi ini orang Israel mempunyai perasaan takut. Saya jadi teringat gitu ya. Saya pernah punya pasien seorang laki-laki yang sudah berkata jujur itu via telepon bahwa dia ingin dekat sama Tuhan, tetapi dia sangat takut karena rumah tangganya kacau itu akibat perbuatan dia. Jadi dia menikah dengan istrinya itu karena dia mengguna-guna istrinya gitu ya. Jadi sebelum menikah dengan istrinya, dia datang ke orang dan minta buat supaya mau dengan dia, dan akhirnya mereka menikah. Tetapi di dalam pernikahan itu mereka sering sekali bertengkar seperti itu. Jadi rumah tangganya sangat tidak bahagia. Di satu sisi dia sebenarnya itu ingin kembali kepada Tuhan, kan, tetapi di sisi lain dia merasa tidak layak untuk datang kepada. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu sangat tidak kudus, sangat najis, dan dia tidak tahu bagaimana harus kembali kepada Tuhan dengan dosa-dosa yang sudah dia lakukan seperti itu ya. Nah, saya melihat itu sama dia dan juga sebenarnya begitu banyak orang-orang di luar sana yang punya perasaan takut gitu ya, punya perasaan takut akibat dosa-dosanya. Mereka takut untuk dekat atau kembali kepada Tuhan. Jadi rasa-rasa intim dosa itu yang membuat mereka jauh, seperti orang Israel. Orang Israel ini juga dia takkan, jadi dia pakai Musa aja. Kamu aja sana yang bicara sama Tuhan, kami nanti takut mati. Kata janganlah takut. Nah, lalu di 21 itu kan bangsa itu berdiri jauh-jauh kan, dia tidak mau mendekat kepada. Nah, ini saya melihat bahwa kadang-kadang rasa takut yang dihadapi oleh manusia sebenarnya yang ingin punya keinginan untuk mendekat, tetapi karena dibayang-bayangi oleh masa lalu dan perbuatan-perbuatan dosa mereka, itu ternyata membuat mereka menjadi menjauh kepada Tuhan. Padahal sebenarnya seperti kata Bu Juli tadi ya, sebenarnya kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Seperti itu ya, walaupun memang tadi ada 2 syaratnya ya, mengikuti peraturannya dan
perjanjiannya seperti itu. Tetapi secara umum itulah yang terjadi gitu ya. Bahkan kepada kita juga gitu. Kadang-kadang kita tuh terjatuh memang terjerumus melakukan soal keselip gitu ya. Selip itu banyak. Nah, ketika sudah terlanjur malu, aku sudah nggak layak lagi nih. Nah, perasaan-perasaan intimidasi itu membuat akhirnya bukan kita semakin dekat kepada Tuhan, tetapi rasa takut yang menghantui kita itulah yang membuat akhirnya kita manusia itu jauh dari Allah. Padahal Allah itu sebenarnya ada di dekat kita, hanya kita saja yang menjauh karena perasaan-perasaan tersebut. Seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat sih ini sebenarnya ini menjadi kita belajar untuk tidak menjadi seperti orang Israel ya. Jadi takut menghadap kepada Tuhan karena dibayang-bayangi oleh rasa bersalah seperti itu. Nah, cuman memang menjadi pembelajaran kalau kita bersyukur, puji Tuhan di sini kita sudah membaca firman dan bisa menguatkan satu sama lain. Lalu, halo apa kabar gitu ya untuk orang-orang yang di luar sana gitu, orang-orang yang ingin sebenarnya kembali kepada Tuhan, tetapi terlanjur udah terintimidasi dengan rasa takutnya untuk masuk mendekat kepada Tuhan, itu adalah menjadi tantangan bagi mereka gitu. Dan kita bersyukur di sini bahwa kita sudah mengenal Tuhan gitu ya. Siapapun di saya dalam satu baik sengaja atau tidak sengaja itu menjadi penghalang kita kembali kepada Tuhan. Jangan rasa takut menjadi penghalang sehingga kita yang menjauhkan diri daripada Tuhan, yang menjauhkan diri dari kita, tetapi kitanya yang jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak kemana-mana, ada bersama kita. Seperti itu aja Bu Mensi. Iya Bu Juli, terima kasih. Aku mau nambahin dong yang punyanya Ibu Juli. Iya Bu. Iya, soalnya tadi aku mau sharing yang itu juga. Aku sedikit nambahin. Aku waktu itu pernah dengar pendeta khotbah ya, kalau kita jatuh dalam dosa itu justru kita harus makin bertekun dalam doa. Bahkan apalagi kita kecanduan akan mau dalam keadaannya sama Tuhan. Nggak apa-apa. Tuhan, saya mau berbuat ini, mau berdosa ini, apa namanya juga Tuhan itu tabib dan dia juga mencari. Dia datang orang yang berdosa. Justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan, dan justru sebelum kita mau melakukan suatu dosa, kita harus berdoa dulu sama Tuhan. Entah pada caranya dari satu pendeta sih, sebab Tuhan datang untuk orang berdosa, begitu. Karena nanti suatu saat pasti akan disadarkan. Karena kalau kita semakin jauh, ya kita akan semakin terhilang, gitu. Karena ada ya seperti yang Ibu Joli sampaikan, sama saya juga begitu. Asal dia tidak layak untuk datang ke Tuhan atau datang ke gereja. Kita ajak ke gereja, ngapain, kan gue orang berdosa. Terus saya bingung, lah memang Tuhan datang buat orang berdosa. Ya, itu sih yang bisa saya sharing. Terima kasih. Terima kasih Kak Dona. Halo Dona, kalau misalnya gini ya, jadi pertanyaan saya nih. Kalau misalnya orang berdosa, kita nggak boleh hakimin, tapi kalau terus-terusan jatuh dalam hal berdosa ini yang perlu dibahas. Nah, gimana tuh? Jadi gini loh, memang Tuhan datang cari orang yang berdosa ya. Tuhan suka untuk mendiamkan atau ada cara dia mungkin yang menegur ya. Jadi kalau terus-terusan pasti jatuh ada di situ, caranya negurnya, pasti ada, entah melalui sakit, tapi maksudnya ayat ini memang dipakai untuk kita benar kata Bu Joli, kalau kita berdosa kita
menyadari. Tapi kadang-kala ada orang yang sudah tahu dia berdosa, menyadari, tapi dia mengulang-ulang. Iya, Jadi dengan ayat ini juga jangan dipakai untuk suatu hal yang mengulang kesalahan dan mengulang lagi gitu loh. Karena ibaratnya seperti kita menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Ibarat seperti kita tahu itu dosa yang tidak boleh dilakukan, hendaklah kita jangan melakukannya. Karena bagaimanapun kalau kita menasihati orang, kita juga harus memberikan satu ketegasan di mana gini loh. Tuhan itu memang free will, tapi Tuhan juga panjang sabar, tapi Tuhan juga punya tegas. Supaya dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kalau enggak kita akan terseret dengan arus orang yang kadang-kala orang dia tahu salah, tapi dia sepertinya memang mau sengaja berbuat itu gitu. Jadi dia bisa memakai hal itu. Kan memang Tuhan datang buat orang sakit dong, misalnya dia bilang gitu kan. Enggak, Gue sakit. dia enggak berpikir seperti itu. Maksudku, dia justru menjauh karena dia merasa tidak layak. Betul, betul. Dia tidak layak kan dia merasa. Maksud aku harusnya memang untuk kita-kita semua ini yang sudah baca Alkitab, kita kan akan semakin lebih dewasa, menjadi manusia yang lebih dewasa toh. Jadi kita juga hati-hati, kita jangan terpleset atau terjebak, terjerembab dalam perkataan gini. Loh kan Tuhan cari orang yang bersalah, berdosa loh. Tuhan itu kan cari kita. Iya. Memang benar di Alkitab dari awal sampai akhir tidak pernah Tuhan pakai istri pendeta, istri seorang pejabat, tapi Tuhan selalu pakai orang yang penjina. Itu benar. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan datang itu untuk orang yang berdosa itu benar. Tapi kalau bisa sih buat kita nih yang ada 22 orang, ya kita harus jangan sampai terjatuh seperti hal itu. Misalnya udah tahu di situ jangan kita jatuh lagi. Untuk orang lain case-nya beda lagi. Mungkin kita anggap kita harus menasihati benar, tapi kita juga harus memberikan pengertian kepada mereka. Allah itu Allah yang kasih betul. Allah yang mengampuni betul. Tetapi Allah juga berdaulat gitu loh. Untuk hal-hal seperti penghukuman ada. Iya. Saya paham maksudnya Mami. Tapi maksudnya gini loh, saya pernah melayani teman saya ya, dia itu 7 tahun dalam perselingkuhan gitu ya, dengan suami orang. Saya capek beneran, 1 tahun 2 tahun tuh capek banget melayani. Akhirnya saya lepas, biarin aja. Iya. Dan 7 tahun kemudian baru dia sadar dan benar-benar lepas. Ya karena memang Tuhan tegur dia melalui banyak hal yang area yang Tuhan tegur. Sampai saya harus, tapi saya tidak, tadinya tuh saya sempat musuhan sampai hampir setahun lah ya, karena saya benar-benar kesal dan saya bilang ya, jangan sampai nanti spirit kamu nular ke saya. Sampai segitu ngejudge saya waktu itu ya. Tapi saya berpikir juga ya, waktu itu dia datang, dia minta maaf, tapi dia masih begitu. Terus saya bilang, Tuhan ini bagaimana ya? Akhirnya Tuhan bilang, ya biarin aja. Ya udah, akhirnya saya biarin, tapi kami tetap berteman. Tapi terus kadang saya kasih firman Tuhan, tapi yang bukan mengejat dia, tapi yang membuat area dia yang dia mengalami pergumulan. Contoh, dia waktu mengalami pergumulan keuangan. Ya udah, saya sharing firman Tuhan yang tentang pergumulan keuangan, walaupun dia tetap berselingkuh. Gitu. Iya. Nah, 7 tahun kemudian, saya baru dapat kabar itu ya 2 tahun yang lalu lah ya, bahwa dia sudah benar-benar selesai, clean dan clear. Udah sampai sekarang tidak pernah berhubungan lagi dan tidak sampai sekarang gitu. Jadi maksudku pasti ada waktunya Tuhan, kan Tuhan juga bilang kan, aku ingat banget yang kata Pak pendeta kita siapa ya, Pak Tim. Ada saatnya Tuhan mengeraskan hati orang, ada saatnya Tuhan ini apa orang. Betul. Jadi tugas maksudku ketika kita sudah tidak bisa menginikan orang, udah biarin aja, ada waktunya Tuhan nanti. Memang maksudnya kok gini, ketika kita menemukan orang yang sudah jatuh dalam dosa dan dia tidak mau datang ke Tuhan hanya karena dia merasa dia itu terlalu berdosa, tidak layak, tidak pantas, maksudnya kita bisa bilang, oh Tuhan datang itu buat kita orang berdosa gitu. Tapi kalau dia tetap kekeh dengan dosanya, ya sudah, karena dia hidup dalam dosa, bukan jatuh dalam dosa lagi itu. Ya hanya tinggal kemurahan Tuhan, suatu saat bisa menjamah dia atau enggak. Udah gitu aja sih. Iya, makanya kita jangan sampai ketika kita melayani kita terbawa arus. Karena seringkali ada orang yang memang dia bukan bodoh, tapi dia ngerti firman, tapi dia mempermainkan. Iya betul. Hati-hati gitu. Karena kita nggak boleh terjebak di situ. Sepertinya kalau kita harus punya karunia membedakan, ketika kita berbicara dan orang ini kelihatannya memang mengerti, kadang-kala ada juga orang yang menjebak kita.
Oh ya, gitu itu loh. kasus Nah, temanku yang LGBT. Nah, ya dia bilang makanya, Tuhan itu kasih. makanya Nah, setelah saya itu bilang, ya beda. lebih baik kita Iya, apa langsung. kita bilang kata firman Tuhan bilang ketika kau disambut satu kota sebagai nabi, upah dia Mm-mm. nabi, tidak kebas debu aja, biarkan sama Tuhan gitu loh. Jadi ini kita harus cerdik ya. Jadi dalam hal Iya. perkecilan, jadi jangan sampai kita terkuras karena roh kita, spirit kita jangan terkuras. Mm-mm. Itu untuk hal-hal seperti itu. Jadi harus pintar mengetahui. Jadi ketika kita pun yang ada di sini, kita sudah tahu dosa itu dosa is dosa. Istilahnya Mm-mm. gini ya, kamu nyuri pentil sepeda sama Tugu Monas tuh sama, nyuri. Berbeda jenis. Aduh, mending saya nyuri Monas deh. Tapi hukumannya sama di mata Tuhan gitu loh, Don. Lu mau nyuri pentil sepeda sama Tugu Monas atau nyuri Ya, gitu. tapi kan nilainya lebih mahal Monas, atuh Dami. Tapi beda dong, Don. Tetap di mata Tuhan tadi dosa, mau gede kecil, Ya, tetap dosa. ya dosa Gitu. tetap Jadi dosa. ingat ya, yang di 20 orang ini jangan sampai kita terjebak di situ aja. Itu aja pemikiran kita. Iya. Tapi nih, kalau orang LGBT itu pasti selalu begitu nih. Bilangnya Tuhan itu adalah kasih. Aduh, saya paling malas tuh debat sama orang LGBT itu ya. Iya. Karena pada dasarnya mereka tuh sebenarnya secara segi rohnya itu ada yang rusak, konslet. Jadi memang kalau untuk nah gini ya, ada satu trik lagi. Kalau kita mendapati satu pelayanan, kita masuk ke dalam zona yang roh kita nggak kuat, mending kita mundur. Kita lebih Iya, tahu kelemahan ya aku kita, juga hati-hati. mundur. Jadi ya mending mundur karena gini, kalau kita tidak tahu kelemahan kita pikir kita kuat, ditarik arus seperti itu malah kita ke bawah arus. Iya, aku mundur soalnya kan kalau sudah bahas HAM aku susah ya. Udahlah mundur. Ya, atur aja. Karena nanti biar waktunya Tuhan aja. Gitu loh. Siap nih. Makasih nih. Baik, Bu Yoyo, Kak Dona untuk penjelasannya buat kita semua ya. Terima kasih Kak Miri juga sudah kasih di Ibrani 10 ayat 26 ya juga itu. Ya, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang menambahkan. Kalau tidak ada, kita tutup ya ibu-ibu. Mungkin Bu Juli juga mau istirahat, soalnya baru sampai di Sumba. Ya, mungkin saya suruh Kak Dona ya, tutup dalam doa ya Bu. Kak Dona, terima kasih. Oh, Dona saya ya? Iya. Ya iyalah, Dona siapa lagi ya Bu Joli? Kirain ada Dona lain. Oke, mari. Sabar, ini aku kamera. Sabar. Oke. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih banyak atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, di mana kami saat ini bisa berkumpul untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan dan berbagi rema daripada Tuhan. Dan biarlah rema yang Kau berikan kepada kami ini Tuhan, saling menguatkan dan menegur kami satu sama lain, dan meneguhkan kami satu sama lain Tuhan, sehingga ketika kami berjalan, kami selalu tidak salah melangkah, tidak keluar daripada kebenaran-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, selalu melindungi kami Tuhan, dan perkenanan Tuhan ada pada kami, dan menjadikan kami perempuan-perempuan yang di grup ini Tuhan, menjadi perempuan-perempuan yang berdampak bagi di sekitar kami Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menyertai kami. Sebentar lagi juga kami akan beristirahat. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala Tuhan. Sehingga ketika kami mendapat penglihatan atau visi daripada Tuhan, roh kami bisa mengangkatnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.